bentuk umum dari persamaan nilai satu variabel itu AX plus B sama dengan C. Udah benar apa belum? Belum. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Benar apa salah? Benar. Jadi bentuk umumnya itu benar gini. Akan tetapi nilai yang 0 ini boleh nggak sih selain 0? Boleh. Jadi bisa juga bentuk umumnya itu AX plus B sama dengan C. Tapi ini juga sudah tepat. Ini kan bentuk umumnya. Ada nggak yang mau ngasih contoh yang bentuknya itu langsung huruf? Ya, Tiara silakan. Kedua ruas dikurang 3. Terus dikurang 1 jadi X-nya X sama dengan 2. Jadi soal ini bisa kita cari solusinya dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 3. Sekarang ibu punya bentuk soal lain nih. Nah, kalau soalnya bentuknya seperti ini, bisa nggak ya kita mencari solusinya dengan cara mengurangkan dan menjumlahkan? Nggak bisa ya. Kira-kira gimana ya supaya kita bisa menemukan solusinya? Nah, kita bakal mencari solusi ini dengan perkalian dan juga pembagian sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu supaya kalian itu bisa mencari penyelesaian dari persamaan nilai satu variabel dengan menggunakan perkalian dan juga pembagian. Oke, sistem pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 buah kelompok dan selanjutnya Ibu akan membagi lembar kerja peserta didik. Kalian harus menjawab EKPD-nya secara berkelompok dan berdiskusi. Nah, di sini petunjuk dari pengisian lembar EKPD-nya sudah tertera, jadi kalian bisa membacanya ya. Oke, untuk kelompok pertama Salsa, Suliza, Maya, dan Tiara. Dan untuk kelompok kedua ada Desi, Kamila, Naswa, dan Aisyah. Silakan dibaca-baca dan didiskusikan bersama teman sekelompoknya. Dan apabila ada pertanyaan yang kurang dipahami atau kurang dimengerti atau apapun itu, silakan ditanyakan. Bagaimana, paham? Oke. Nanti jika kalian sudah selesai mengerjakan EKPD, perwakilan dari kelompoknya akan maju dan mempresentasikan jawaban. Nah, ini ya contohnya. Kalian bisa nggak atau tahu nggak gimana cara kita mencari nilai X atau mencari solusi dari soal ini? Ada yang tahu? Apakah ada yang sudah? Belum. Oke, kelompok 1 udah ya. Siapa yang mau perwakilan mempresentasikan? Dipresentasikan. Oke, jadi di sini ada permasalahan 1, yaitu Yuda membeli 4 bungkus permen kis. Ia memberikan permen itu kepada Faiz sebanyak 5 buah, kepada Arin 6 buah, kepada Rian 4 buah, kepada Lagi 5 buah, dan kepada Arum 1 bungkus. Sisanya permen yang dimiliki Yuda sekarang adalah 10 buah. Nah, dapatkah kamu menghitung berapa jumlah permen yang terdapat dalam satu bungkusnya? Nomor 1 itu permasalahan di atas ditulis apa saja.
itu Yuda membeli 4 bungkus permen kies, lalu diberikan kepada Faiz 5 buah, Arin 6 buah, Rian 4 buah, dan Aidi 5 buah. Sisanya yaitu 10. Yang nomor 2, hal apakah yang akan kamu misalkan sebagai variabelnya? Tuliskan bentuk persamaan sesuai dengan bentuk variabel yang kamu miliki. Satu bungkus permen itu sama dengan Y, jadi 4Y sama dengan 5 ditambah 6 tambah 4 tambah 5 tambah Y tambah 10. Itu berdasarkan persamaan yang dibuat tadi, carilah banyaknya permen dalam satu bungkus. Persamaan yang mau kami buat yaitu 4Y sama dengan Y ditambah 30, sehingga didapatkan nanti Y sama dengan 10. Lalu untuk permasalahan kedua, yaitu keliling dari suatu persegi panjang adalah 20 per cm jika panjang dan lebar persegi itu secara berurut adalah 12 dikurang 2x dan 2 dikurang ditambah x, tentukan nilai x. Nah, di sini kami mencari yang menggunakan rumus keliling, di mana 2 dikali b ditambah l. Jadi 24 sama dengan 2 dikurang 2x ditambah 2 ditambah x. 24 sama dengan 2 dikali 14 dikurang x. Nah, yang ini dibagi dengan 2 sehingga nanti didapat 12 sama dengan 4 dikurang x. Lalu yang ini nanti dikurang dengan 14 sehingga didapat 12 dikurang 14 sama dengan 14 dikurang x dikurang 14. Didapat 2 min 2 sama dengan min x. Nah, yang ini dibagi minus 1 sehingga dapat 2 sama dengan x, sehingga dapatkan x sama dengan 2. Oke, ini jawaban dari kelompok 1 ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, dari jawaban kelompok 1 ini, gimana kelompok 2? Ada yang ingin ditanggapi atau ada perbedaan? Sama hasilnya, tapi yang menurut hasil itu kami memisahkannya sebagai x. Oke, selain itu, Yang itu Bu, yang di nomor 2 itu kan ada mereka ya, nah itu mereka dibagi dengan 2. Nah, itu kalau misalkan di oh ini ya. Jadi kelompok 2 intinya dikali 1/2. Dan juga untuk variabelnya ini menggunakan x. Oke. Jadi jawaban dari kelompok 1 dan juga kelompok 2 itu sama-sama benar ya. Mau menggunakan variabel x atau variabel y sesuai dengan apa yang kita bahas pada awal pembelajaran tadi, bahwa variabelnya itu boleh menggunakan huruf apa saja asalkan tulis dengan huruf kecil. Ada koreksi nggak buat ininya? Ini 4y dikurang y itu sama dengan 3, harusnya 3y. 3y ya. Oke, kelirunya di sini ya. Akan tetapi jawabannya sudah benar. Dan juga untuk yang ini perbedaannya itu ada di yang satu dibagi 2, yang satu dibagi setengah. Sebenarnya nggak apa-apa atau sama aja, boleh mau dibagi 2, mau dikali setengah, itu terserah dengan kalian. Akan tetapi kalian harus menggunakan operasi yang sama ini di ruas kiri dan juga ruas kanannya. Kalau kalian dari awal pada ruas kanannya ini dibagi 2, maka ruas kirinya juga harus dibagi 2. Begitupun ketika kalian menggunakan perkalian setengah pada ruas kanannya, ruas kirinya juga harus dikali dengan setengah. Kalian nggak boleh mencampurkan. Misalkan ruas kanannya dibagi 2, tetapi ruas kirinya dikali setengah, itu nggak boleh ya, karena ini kan persamaan. Jadi kita harus melakukan hal yang sama atau setara pada kedua ruas. Oke, sepertinya kalian sudah paham semua ya tentang persamaan linear satu variabel. Di sini itu ada 2 buah soal. Barang siapa yang berani maju ke depan dan menjawab akan Ibu kasih hadiah.
Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan soal yang ada di buku ya. Baiklah, karena kita tadi mengawali pembelajaran dengan berdoa, ada ini kita mengakhiri pembelajaran kita juga dengan berdoa. Ketua kelas Desi silakan dipimpin. Baiklah teman-teman, adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih.